Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, sebelumnya saya ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya juga ingin kembali mengingatkan bahwa di channel ini bukan channel hiburan, bukan channel entertainment, jadi tidak banyak gimmick macam-macam, dan ini memang news murni tentang Persib Bandung. Jadi teman-teman bisa berinteraksi di channel ini, jadi bisa bertanya, bisa mengkoreksi, jadi jangan takut mengkoreksi, dan insya Allah saya juga kalau memang ada yang salah saya perbaiki, dan saya coba di postingan selanjutnya selalu saya konfirmasi kembali gitu ya. Nah, lalu juga di channel ini teman-teman juga bisa berbagi informasi apapun mengenai Persib Bandung. Jadi jangan takut untuk berkomentar, jangan takut untuk bertanya, jadi jangan malu. Buat yang teman-teman baru gabung tentunya khususnya gitu ya, untuk teman-teman yang lama sih biasanya udah sering nanya, bahkan ya udah nggak malu-malu lah mau komen apapun, pasti ya setidaknya ada gitu ya jejak digitalnya. Jadi sok mangga buat teman-teman mulai sekarang diperbanyak komen saja ya, mengeluarkan unek-uneknya mangga di channel ini gitu ya, karena kita semuanya selalu berpikir positif dan tidak ada yang didiskriminasi. Amin. Nah, ini kita masuk di pembahasan mengenai update Persib Bandung teman-teman. Jadi yang kemarin kita bahas satu persatu dulu, mulai dari update squad Persib Bandung dulu lah, biar teman-teman juga tahu. Jadi untuk Bojan Hodak di sini tidak ada program khusus katanya karena sekarang masih libur, dan akan dikumpulkan lagi pada hari Jumat malam melakukan latihan biasa sebelum tiga hari latihan, dan satu hari diakhiri nanti oleh gym internal lagi sebelum akhirnya diliburkan jeda Idul Fitri gitu. Nah, dari semenjak Idul Fitri nanti liburnya belum ditentukan, ada yang bilang 4 hari, ada yang berapa hari gitu, ini belum jelas karena Bojan Hodak sendiri masih belum punya rencana atau belum punya program yang jangka panjang, karena jeda libur ini memang ya sedikit banyaknya ada untung dan ruginya. Untungnya ya bisa memulihkan pemain-pemain yang cedera, ruginya yaitu jadi harus tim pelatih memutar otak menyusun program latihan gitu ya. Nah, masalahnya untuk program latihan biar untuk menjaga kekompakan dan sentuhan bola apalagi kebugaran, tentu harus ada uji coba atau ya gym internal lah. Namun masalahnya sekarang Stadion Sidoli katanya ya bermasalah dengan tanahnya dan tekstur lapangan lah, kata Bojan Hodak begitu, sehingga setiap ada gym internal pasti ada pemain yang cedera, entah itu kesleo, terkilir, atau memang benturan antar pemain, dan ini pun menjadi satu nanti yang akan dievaluasi lah dalam program latihan berikutnya, apakah gym internalnya ini bagaimana bentuknya atau bagaimana pola latihannya, ini yang nanti mungkin ditentukan selanjutnya gitu ya. Nah, ini juga ada koreksi dari teman-teman Bobotoh kemarin mengenai Ciro Alves, yang mana katanya untuk Ciro menghapus logo Persib di Instagram atau di media sosialnya itu katanya sebelum kasus DDS ini. Nah, ini juga menjadi masukan baru karena memang kemarin ada yang bertanya gitu kenapa dihapus. Nah, makanya mungkin salah satu jawabannya sebelum kasus DDS ini. Nah, kalau misalkan masuk masalah Ciro Alves ini teman-teman, ini juga ada informasi baru, dan memang dikhususkan hari ini kita coba bahas Ciro Alves dan coba ya sedikit DDS gitu ya, jadi biar tidak kemana-mana dulu. Jadi memang betul Ciro Alves bulan ini April 2024 menjadi akhir daripada kontrak Ciro Alves di Persib Bandung. Nah, apakah sudah diperpanjang oleh manajemen atau belum? Nah, ini juga masih menjadi misteri, sedangkan tahun kemarin kurang lebih saya lupa bulan Oktober atau November gitu ya, bahwa
ya Bojan Hodak mengatakan bahwa sudah diperpanjang David dan Ciro Alves ini sudah diperpanjang. Nah, tapi tidak jelas diperpanjangnya ini itu sampai kapan, sampai akhir musim kah atau sampai berapa tahun gitu kan. Nah, mungkin dari semenjak Oktober atau November kemarin ya manajemen pun nggak ada kepastian, tidak ada mengumumkan gitu ya, nggak ada announcement bahwa ya Ciro dan DDS diperpanjang, dan sampai sekarang mungkin ya puncaknya gitu untuk DDS khususnya gitu, karena ya mungkin yang baru apa ya terlihat gitu ke permukaan ya baru DDS. Apakah Ciro Alves pun mempunyai sebetulnya masalah yang sama dengan kontrak manajemen atau bagaimana, kita juga nggak pernah tahu. Namun yang jelas kalau memang betul sudah perpanjang kontraknya dari mulai Oktober sampai November tahun 2023 kemarin, berarti ya apakah hanya sampai akhir musim ini saja atau bagaimana? Nah, ini juga tidak ada konfirmasi baik dari pemain maupun manajemen, karena mungkin di situ ada kontrak untuk tidak membicarakan ke publik gitu ya. Nah, ini juga nanti akan kita coba sharing juga, mudah-mudahan ada yang lebih tahu, nanti saya coba tanya yang lebih tahu saja. Namun ya kalau untuk Ciro Alves ada juga yang nanya kenapa kolom komentarnya sekarang ditutup gitu ya. Nah, ini ya banyak kemungkinannya teman-teman. Jadi mungkin Ciro Alves tidak mau juga ditanya-tanya mengenai DDS atau bagaimana. Ini salah satu ya menjadi tanda-tanda atau masih misteri lah, itu saya nggak tahu, itu mungkin ya kehendak pemainnya pribadi gitu ya. Tapi Bojan Hodak pun kemarin teman-teman waktu ditanya masalah DDS ini mulai agak sedikit kesel gitu ya, ditanya kemana gitu DDS selama ini. Bojan Hodak mengatakan bahwa saya tidak tahu di mana David sekarang katanya. Jadi biasanya Bojan Hodak dikabari itu oleh manajemen atau oleh agennya. Jadi waktu Bojan Hodak mengatakan kemarin sebelum laga melawan Bayangkara DDS sakit, itu antara dikabarin manajemen atau melalui agennya. Jadi bukan DDS sendiri yang mengabari pelatih gitu ya, tapi dari manajemen atau agennya. Nah, ini pertanyaannya, apakah memang DDS saat ini belum muncul di latihan ataupun ya kemarin terakhir game internal pun nggak ada, apakah memang besok hari Jumat ada atau tidak gitu, karena ya Bojan sendiri tidak tahu lagi apa DDS, tidak tahu di mana, hanya dikabari oleh manajemen dan juga agennya. Apa memang ya kemarin apa yang diisukan DDS tidak mau bertemu manajemen, mengutus agennya, apakah memang DDS sendiri yang mungkin mempunyai problem dengan manajemen atau bagaimana? Ini juga masih menjadi pertanyaan, karena ya pro kontra juga ternyata kemarin setelah Wahaji speak up gitu, ternyata ya pro kontranya adalah masalah ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, sehingga ya si pemain malu mungkin kalau untuk datang ke Persib lagi, yaitu DDS. Tapi kalaupun tidak speak up ya manajemen nantinya yang dirugikan nih pemain, karena nggak ada gitu. Jadi nggak ada komunikasi, nggak ada kehadiran, nggak ada pertandingan di resmi pun nggak ada gitu. Jadi ya ayolah duduk bersama, sama-sama diselesaikan dengan silaturahmi, karena ya percayalah orang Bandung mah somyah gitu ya, apalagi Wahaji udah memaafkan lah, dari Pak Bos juga sudah memaafkan. Jadi ya DDS tinggal datang saja sebetulnya ketemu manajemen bagaimana ya. Kalaupun masih memang main sampai akhir musim ini ya alhamdulillah juga, karena kita juga tidak bisa dipungkiri masih butuh tenaga dari DDS gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman, kalau masalah Ciro tutup kolom komentar ya, saya tidak tahu alasan pastinya, tapi kemungkinan besar males untuk ditanya-tanya mengenai David da Silva dan apakah ada hubungannya ya bulan ini kontrak Ciro memang habis atau sudah diperpanjang, dan manajemen juga tidak buka suara mengenai itu. Jadi masih banyak pertanyaan yang mungkin nanti kita cari jawabannya satu persatu gitu ya, tidak ada yang instan, karena kita harus konfirmasi ke pihak yang memang
lebih mengetahui dulu. Jadi ya sampai saat ini saja dulu yang saya ketahui dan saya bisa kabarin gitu ya. Jadi mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.